Halo semuanya. Oke, kali ini kita mau ngobrolin soal internet. Sesuatu yang kita pakai tiap hari kan? Tapi percayalah, sejarah di baliknya dan gambaran masa depannya itu jauh lebih seru dan mengejutkan dari yang mungkin kita bayangin. Coba dipikirin, kita kan online tiap hari ya. Tapi seberapa jauh sih kita benar-benar kenal sama dunia digital ini? Nah, di sini kita bakal coba telusuri bareng-bareng perjalanannya. Dari mana asalnya, sampai kira-kira mau kemana arahnya. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Biar kita ngerti mau kemana internet ini, kita harus lihat dulu asalnya dari mana. Dan, percayakah Anda, semuanya itu bukan dimulai buat hiburan kayak sekarang, tapi justru dari proyek pertahanan militer. Kaget kan? Jadi gini ceritanya, tahun 1969 ada yang namanya ARPANET. Ini cikal bakalnya internet, proyek militer Amerika yang tujuannya biar komunikasi nggak putus, bahkan kalau ada serangan nuklir sekalipun. Gila kan? Terus, loncat ke tahun 82, muncullah TCP/IP. Anggap aja ini bahasa universal yang bikin semua jaringan bisa ngobrol satu sama lain. Nah, dari sinilah istilah internet lahir. Terus puncaknya tahun 1990, seorang jenius bernama Tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web. Dia yang ngasih kita jendela buat menjelajahi internet. Tiga momen kunci inilah yang jadi fondasi dunia digital kita sekarang. Nah, internet di masa-masa awal itu kita sebut aja Web 1.0. Itu ibaratnya kayak kita baca koran atau majalah digital. Sifatnya satu arah. Kita cuma bisa baca, nonton, dengerin, pasif banget. Terus, muncullah revolusi bernama Web 2.0, era yang kita tinggali sekarang. Tiba-tiba, kita semua bisa jadi penulis, jadi kreator. Ada blog, ada media sosial, kita bisa unggah video sendiri. Internet yang tadinya kayak siaran radio, sekarang jadi kayak obrolan di warung kopi raksasa. Semua orang bisa ikut nimbrung. Oke, koneksi kemana-mana, 24 jam sehari, ini jelas ada dampaknya. Tapi nggak semuanya positif loh. Sekarang kita lihat sisi lain dari medali ini. Gimana dunia yang always on ini benar-benar ngebentuk perilaku kita, bahkan masyarakat kita. Dan ini bukan sekedar opini loh. Lihat kutipan ini dari riset beneran. Sebuah tesis menemukan kalau kecanduan internet itu bisa bikin orang, khususnya remaja, jadi gampang emosi, kurang tanggung jawab, bahkan ngomongnya jadi kasar. Ini bukti nyata kalau masalahnya udah bukan lagi soal teknologi doang, tapi udah jadi masalah sosial yang serius. Mirisnya, dampak negatif ini sebenarnya jadi bahan bakar buat sebuah model bisnis yang luar biasa sukses. Perusahaan-perusahaan media digital, ya seperti contoh ini, dibangun di atas keterlibatan kita. Semakin lama kita scroll, semakin lama kita nonton, semakin besar keuntungan mereka. Jadi bisa dibilang perhatian dan waktu kita di dunia maya itu udah jadi komoditas paling mahal di zaman sekarang. Oke, setelah tahu risikonya, jangan jadi takut. Justru karena kita tahu, kita bisa lebih waspada dan melindungi diri kita sendiri. Nah, di bagian selanjutnya ini, kita bakal bahas tips-tips praktis biar kita bisa lebih cerdas dan aman waktu berselancar di dunia maya. Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Gimana caranya biar kita tetap aman? Jawabannya ada dua sebenarnya. Pertama, ngerti sedikit soal teknologi di baliknya. Dan kedua, ngebangun kebiasaan online yang sehat. Yuk kita bedah satu-satu. Oke, parahanan pertama kita itu sebenarnya sesuatu yang sering kita lihat tapi mungkin kita cuekin. Tulisan HTTPS di alamat website. Anggap aja ini kayak amplop rahasia buat data kita. Waktu kita kirim informasi di internet, HTTPS ini mengunci amplopnya. Jadi cuma kita dan website tujuan yang bisa baca isinya. Aman dari tukang intip. Biar lebih kebayang, bedanya tuh gini, kalau pakai HTTP, itu sama aja kayak kita ngirim kartu pos. Semua orang dari tukang pos sampai tetangga bisa baca isinya, terbuka banget. Tapi kalau HTTPS, itu kayak kita ngirim paket lewat berangkas berjalan yang kuncinya cuma kita yang punya. Makanya huruf S di belakangnya itu penting banget, artinya secure alias aman. Beda tipis, tapi dampaknya luar biasa buat privasi kita. Lanjut ke tips praktisnya ya. Tips pertama, hati-hati sama Wi-Fi publik. Wi-Fi gratis di kafe atau bandara itu emang enak, tapi seringkali keamanannya nol. Bayangin aja, jaringannya itu kayak ruangan publik yang nggak ada penjaganya. Siapa aja bisa masuk dan nguping percakapan digital kita. Jadi, kalau mau transaksi penting, mending pakai kuota sendiri deh. Jauh lebih aman. Tips kedua, ini jebakan klasik tapi masih banyak yang kena. Jangan asal klik. Taktik ini namanya phishing. Jadi penipu ngirimin kita email atau pesan yang kelihatannya resmi, misalnya dari bank atau e-commerce, tapi isinya link palsu. Tujuannya buat mancing data login kita. Intinya, selalu curiga. Cek lagi alamat email pengirimnya, dan kalau ragu sedikit aja, jangan diklik. Yang ketiga, dan ini sering banget disepelekan, rajin-rajinlah update.
Notifikasi update itu kadang emang nyebelin ya, tapi itu penting banget. Setiap update itu nggak cuma nambah fitur baru, tapi seringnya justru nambah lubang keamanan yang baru ketahuan. Kalau kita nunda update, itu sama aja kayak kita tahu ada jendela rusak di rumah, tapi kita biarin kebuka. Gampang banget buat maling masuk. Oke, kita udah lihat masa lalu dan masa kini. Sekarang, gimana kalau kita intip sedikit masa depan? Ada ide besar yang lagi banyak dibicarain, namanya Web3. Katanya sih, ini bakal jadi babak baru buat internet. Penasaran kan? Jadi, apa sih sebenarnya Web3 itu? Gampangnya gini, kalau sekarang internet itu dikuasai sama beberapa perusahaan raksasa aja, ya, Anda tahulah siapa. Web3 ini punya visi sebaliknya. Dengan teknologi namanya blockchain, Web3 mau bikin internet yang terdesentralisasi. Artinya, nggak ada lagi bos tunggal, kekuasaan, dan yang paling penting, data kita mau dikembalikan lagi ke tangan kita sebagai pengguna. Kedengarannya keren kan? Bayangin deh, kalau desentralisasi, nggak ada lagi tuh yang namanya platform bisa seenaknya nggak hapus akun atau konten kita. Terus soal data pribadi, kita yang bakal pegang kendali penuh, bukan lagi perusahaan. Semuanya juga bakal lebih aman karena pakai kriptografi. Intinya, Web3 ini janjiin pergeseran kekuatan yang fundamental banget dari korporasi ke individu. Eits, tapi jangan keburu senang dulu. Jalan ke sana tuh masih panjang dan berliku. Teknologinya, jujur aja, masih ribet banget buat orang awam. Aturan main dari pemerintah juga belum jelas. Belum lagi ada isu soal konsumsi energinya yang gede banget buat beberapa jenis blockchain. Jadi, walaupun idenya bagus banget, Web3 ini masih punya banyak PR sebelum bisa benar-benar jadi mainstream. Nah, semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan besar buat direnungkan. Internet ini kan udah berevolusi jauh banget, dari proyek militer rahasia sampai jadi pusat kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang, apakah evolusi selanjutnya benar-benar bakal ngembaliin kekuatan ke tangan kita, para penggunanya? Jawabannya belum ada. Masa depan itu lagi kita tulis bareng-bareng, saat ini juga.